Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammadin bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang saya hormati para asatidzah, guru-guru kita yang hadir di tempat ini, mudah-mudahan selalu mendapatkan keberkahan di dalam hidupnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta semoga selalu dikasih kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga seluruh jamaah Majelis Taklim Ismailiyah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita masih diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa bertemu dan duduk di dalam majelis ini. Mudah-mudahan pertemuan kita, duduk kita di majelis ini mendapatkan manfaat, mendapatkan barokah, serta dicatat oleh Allah menjadi amal soleh yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga semoga apa yang kita lakukan, yang kita baca, serta kita mohonkan kepada Allah, semoga dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang selalu kita harapkan di dalam mendapatkan syafaatnya, dan Nabi yang selalu kita rindukan agar kita bisa berjumpa dengannya. Maka dari itu, mari kita jaga diri kita jaga kecintaan kita kepada baginda Sayyidina Muhammad SAW. Karena kita sering duduk dalam suatu majelis, kita sering tiap tahun mengadakan maulid, kita sering berbicara mengaku cinta kepada baginda Sayyidina Muhammad SAW. Namun kita belum pernah berubah di dalam hidup kita untuk mensikapi atas apa yang kita lakukan menjadikan kebanggaan bagi Sayyidina Muhammad SAW. Maka dari itu, Ibu, kita harus selalu berintrospeksi, bermuhasabah atas setiap apa yang kita lakukan, kemudian mengacu terhadap akhlak baginda Sayyidina Muhammad SAW. Maka insya Allah itu akan menjadi berkah bagi hidup kita. Karena apa yang dilakukan oleh baginda Sayyidina Muhammad pasti memiliki suatu kemaslahatan bagi kita, sehingga sedikit kita mencontoh akhlaknya, insya Allah akan membawa keberkahan bagi kita. Di antaranya akhlak-akhlak tersebut yaitu keseharian kita. Nggak usah terlalu muluk-muluk, ya. Kita makan, minum, cara berpakaian, serta memiliki adab di dalam suatu majelis, itu sudah cukup. Belum ditambah yang lain, yang kemudian kita sholat sunnah, ya, malam bangun, ya. Di antaranya juga yang paling mudah yaitu baca sholawat atas baginda Sayyidina Muhammad SAW. Maka dari itu, mari kita jaga lesan kita, kita jaga perbuatan kita, jangan sampai
kita ini menjadi umatnya Rasulullah yang nanti tidak menjadi menyenangkan, justru merepotkan Rasulullah. Kalau ibu berbuat maksiat, berarti ibu telah merepotkan baginda Sayyidina Muhammad SAW. Karena Rasulullah tidak akan ridho melihat umatnya yang aku cinta kepada baginda Sayyidina Muhammad ada di dalam neraka. Sehingga berusaha Rasulullah untuk mengangkatnya. Maka dari itu, mari setiap di dalam kehidupan kita ini harus ada perubahan. Baik itu cara makan kita yang meniru Rasulullah, baik itu di dalam cara berpakaian, minum dan lain sebagainya, yang simpel-simpel saja. Di antaranya sholawat. Ada seorang di Hadramut, ditarik. Orang perempuan meninggal dunia, diimpikan oleh anaknya. Anaknya kemudian bertanya, wahai ibu, bagaimana keadaan? Alhamdulillah baik. Tapi nak, ketika aku di alam barzakh, ketika aku ada di dalam kubur, keadaan gelap, ya, gelap, sempit. Ini yang paling menakutkan bagi orang di dalam kubur. Makanya Rasul mengatakan, la ya'ti 'ala al-mayyit asyaddu min al-lailatil ula. Tidak akan datang kepada mayat malam yang paling dahsyat dan paling menakutkan adalah malam yang pertama. Mayat pada takut pada malam pertama. Dan di malam itu dia akan bangun, yang dihadapi adalah dua malaikat. Farhamu ala mautakum, maka sayangilah mayat-mayat di antara kamu bisodaqati, dengan sodaqah. Berarti kita mentahlili mayat termasuk kita menyayangi. Kita mentahlili mayat itu menyayangi mayat. Itu adalah cara sodaqah kita untuk menolong mayat biar tidak takut. Fakilah yastati, apabila tidak mampu, yaitu fadhisolli rakaataini, maka sholatlah 2 rakaat. Yaitu namanya sholat hadiah. Ini bagi mayit. Yang pertama ketika ada di alam kubur. Ya. Fi kulli rakaatin, setiap rakaat yaqra'ul Fatihah, yaitu membaca surat Fatihah, wa ayatul kursi, baca ayat kursi, wal haqqut takatsur, baca surat al-haqqut takatsur, wa qul huwallahu ahad 11 marrat, dan baca qul huwallahu ahad 11 kali. Itu namanya sholat hadiah. Usolli sunnatul hadiah di rakaataini lillahi ta'ala. Artinya sholat hadiah 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Setiap rakaatnya baca Fatihah, kemudian ayat kursi 1 kali, al-haqqut takatsur 1 kali, surat Ikhlas 11 kali. Setelah salam kita ucapkan, Allahumma inni sholaitu hadhihi sholata wa ta'lamu ma uridu, Allahumma ba'athta wa ba'ath ila qabri. Siapa mayit yang kita kirim ya untuk pahala sholat tersebut? Siapa yang malam pertama disolati dengan sholat hadiah, ditahlili, disedekahin, maka mayit itu akan merasa senang karena Allah akan menghadirkan 1000 malaikat membawa cahaya untuk menemani makamnya. Kemudian mereka supaya tidak bersedih, dihibur oleh malaikat tersebut. Ini mayit yang kubur. Nah, kembali kepada ibu ini, ya, ketika aku nunggu anakku, setiap orang yang meninggal akan didatangi oleh malaikat Munkar Nakir. Aku tunggu malaikat Munkar Nakir. 1 jam gak datang, 2 jam gak datang. Terus aku bangun. Ketika aku bangun, terbuka hijab. Aku di tempat yang begitu indah. Dan di situ banyak bidadari, sehingga aku bertanya, wahai bidadari, ini tempat apa? Ini adalah surga itu. Loh, saya ini kan baru meninggal dunia. Biasanya orang meninggal ditanyai oleh malaikat Munkar Nakir. Aku tunggu malaikat Munkar Nakir gak datang-datang sampai aku ada di sini. Apa jawab bidadari?
Nggak mungkin malaikat munkar nakir akan datang kepada ibu. Sebab apa? Karena ibu ketika hidup di dunia, karena terlalu banyak baca sholawat atas baginda Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baca sholawat itu Sallallahu Alaihi Muhammad Sallallahu Alaihi Muhammad. Boleh Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sebanyak-banyaknya. Ya, ini adalah harapan kita untuk mendapatkan rahmatnya Allah melalui sholawat atas baginda Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau tidak apa yang kita harapkan, Ibu, apa yang kita banggakan nanti ketika kita masuk ke alam barzakh? Apakah sholat kita yang kadang-kadang sholat kita ya tidak begitu konsen, atau sedekah kita yang kadang-kadang sedekah ingin disebut namanya, ingin dilihat orang, ingin dibanggakan kepada orang? Apakah puasa kita yang kadang-kadang kita puasa ditonjol ke orang, maaf, aku lagi puasa nggak bisa makan, ya, dan itu merasa bangga supaya orang tahu bahwa dia lagi puasa? Apakah itu yang kita andalkan? Kecuali kita mengandalkan di antaranya sholawat atas baginda Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari itu jangan sampai kita berangkat. Yang paling bahaya, yaitu ketika disebut nama Nabi Muhammad, ibu nggak mau baca sholawat. Kalau kita baca sholawat Muhammad, sudah enak. Tetapi ketika disebut nama Nabi Muhammad, kita nggak mau baca sholawat, itu bahaya. Yang pertama, ibu dianggap orang bakhil, pelit. Yang kedua, ibu nanti masuk surga nggak bisa melihat wajahnya Rasulullah. Seandainya mana masuk surga. Yang ketiga, ibu jalan menuju ke surga, ini khawatir menjadi orang yang sesat, nggak tahu menuju jalan ke surga, nggak tahu. Katanya Rasulullah, man dzukirtu 'indahu, barang siapa yang disebut namaku di sisinya, faqadi'a sholata 'alayya, dia tidak mau menyebut baca sholawat kepadaku, apa kita katakan? Khuti'a tariqal jannah, maka orang ini adalah salah menuju jalan ke surga. Berarti GPS menuju jalan ke surga adalah sholawat atas baginda Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, untuk itu mudah-mudahan kita termasuk orang yang selalu ditunjukkan oleh Allah, yaitu istiqomah di dalam baginda, cinta terhadap baginda Sayyidina Muhammad, dengan kita buktikan banyak baca sholawat atas baginda Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu mari kita jaga diri kita. Akhrajah Syaikhan, meriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim, an Abi Bakr, dari Abi Bakr, qala, berkata, kunna julusan 'inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ketika kami duduk di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala, bertanya, ala unabbi'ukum bi akbaril kabair. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabat pada saat itu yang duduk di sampingnya, di sekitar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dikatakan, apakah kamu suka aku beritahukan tentang dosa besar yang paling besar? Salasan, ada 3. Jadi dosa besar dan dosa ini termasuk yang sudah besar, tapi ada yang paling besar, yaitu ada 3. Qalu, maka para sahabat menjawab, bala ya Rasulullah, kami mau ya Rasulullah. Apa itu dosa besar? Qala, jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu yang pertama al-isyraku billah, syirik kepada Allah. Saya yakin ibu-ibu gak mungkin akan menyekutukan Allah. Saya yakin ibu-ibu yang sering duduk di majelis akan berpaling akidahnya dari Allah. Saya yakin ibu gak mungkin akan
menyembah selain Allah, tidak. Tapi Rasulullah SAW pernah bilang, yang paling aku takutkan kepada umatku yakni dia berbuat musyrik. Bukan karena dia menyembah matahari, bukan karena menyembah rembulan, bukan karena menyembah berhala, tidak. Tetapi yang menjadikan dia musyrik karena dia punya sifat riya, bangga dengan amal yang telah dia lakukan. Loh, ini bahaya itu. Ya. Amal ditampak-tampakkan, kepingin dilihat orang, kepingin disanjung orang, kepingin diperhatikan orang. Itulah merupakan amal yang sia-sia dan yang paling ditakutkan oleh Rasul terhadap umatnya. Ya. Kadang-kadang orang senang, ya, dia kemudian tidak mau. Kalau nggak ada yang nyambut, nggak mau. Kepinginnya hanya dilihat orang, ditampakkan pada orang, apapun yang dia lakukan itu supaya orang merasa senang. Tapi tujuannya kalau itu adalah dakwah, boleh. Ini kan pribadi orang. Ya, yang banyak kan pribadi orang. Ya. Setiap apa yang dilakukan ingin diketahui orang. Ya. Disebutkan ini gara-gara saya, ini berkat saya dan sebagainya. Itu yang paling ditakutkan oleh Rasulullah. Bukan karena kita berpaling dari Allah, tidak. Berarti riya itu juga termasuk bagian dari musyrik. Jadi kan bahaya itu. Ya. Kalau sudah itu terjadi pada diri kita, nanti akan sia-sia banyak orang yang gitu nanti. Apalagi pada zaman-zaman sekarang. Tahu nanti ibu milih siapa? Ya. Dapat berapa? Dia ingin datang, biasanya tidak pernah datang ke majelis, kok datang, ada apa? Dia menunjukkan daripada kelebihannya, menunjukkan apa yang pernah diperjuangkannya, ini, supaya kita percaya. Ya. Ini banyak akan terjadi kayak gitu. Maka kita bersyukur, ibu menjadi orang biasa-biasa itu bersyukur. Ya, kita tidak akan bisa menampakkan diri dengan apa yang menjadikan kelebihan kita. Ya, ini bahaya. Ibu Rasulullah mengatakan, ya, in akhafu ma akhafu ala ummati, yang paling ditakutkan oleh saudara umatnya itu, ya, musyrik pada Allah. Berarti riya termasuk. Riya itu temannya ujub. Ujub itu temannya daripada sum'ah. Ketika mendengar suaranya disebut, dia bangga. Makanya ibu kalau kelem orang, memuji orang, jangan di depan orangnya. Kasihan. Ibu kalau sayang pada orang, jangan memuji di depan orangnya. Kasihan, nanti khawatir akan muncul rasa bangga diri di situ. Paham? Ya, kalau ujub adalah sifat yang menonjolkan diri. Ini aku, itu ujub. Tetapi kalau perbuatan dilihat orang, dia merasa senang, apakah ada orang, itu namanya riya. Itu teman-temannya. Ya, mudah-mudahan kita dijauhkan dari semua itu. Ini yang kita hindari. Kemudian yang kedua, yaitu uququl walidaini, durhaka kepada kedua orang tua. Durhaka kepada kedua orang tua. Ini bahaya. Orang jangan dianggap bahwa berbuat dengan tidak menghiraukan panggilan orang tua dianggap itu adalah hal yang biasa. Hati-hati. Kalau orang tua sakit hatinya, ya, sampai keluar kalimat yang nggak bagus, maka siap-siaplah. Ya, kita harus untuk segera minta maaf, minta ridhonya kepada orang tua. Ya, orang tua adalah orang yang melahirkan kita. Kalau mertua adalah orang tua yang kita ambil keturunannya. Gitu.
Kadang-kadang ini yang susah. Ya, kita ini menjadi orang tua harus punya sifat yang penuh dengan kehati-hatian. Karena kita akan menjadi contoh bagi anak-anak kita dan cucu-cucu kita. Jangan kita hanya ingin cari kesenangan diri, lantas kemudian tidak menghiraukan bagaimana pendidikan mereka. Kita harus memberikan contoh yang baik di dalam tutur kata, dalam bersikap. Ya. Ini kadang-kadang ada orang tua nggak sholat, anaknya marah-marah gara-gara orang tuanya nggak sholat. Nggak boleh marah-marah pada orang tuanya. Harus dibimbing, dikasih tahu dengan cara yang baik. Tidak boleh dibentak-bentak, nggak boleh. Itu tetap adalah orang tua kita. Itu kita ngasih pemahaman harus juga pelan-pelan. Tapi kalau sudah tertutup, ya kita pasrahkan kepada Allah. Doa kepada orang tua tidak boleh putus sampai ada di situ. Sampai kapan? Ya sampai kapanpun selama kita hidup tetap harus berdoa. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu ciri anak yang soleh. Walau kita sudah tua, sudah nenek-nenek, tapi kita masih punya orang tua, tetap doa itu nggak akan lepas untuk orang tua kita. Ya, kita ini jangan menyepelekan. Kalau orang sudah berani kepada orang tua, bisa tidak masuk surga. Andaikan masuk surga, nggak akan bertemu dengan baginda Sayyidina Muhammad SAW. Karena apa? Karena hukukul walidain. Dan hukukul walidain ini bukan hanya selesai ketika orang tua sudah meninggal dunia cukup didoakan, tidak, tetapi harus kita datangi ke makamnya, duduk di makamnya. Yang susah ini kita ini rajin datang ke makam para wali, rajin ikut ziarah, tapi tidak pernah ziarah ke makam orang tuanya. Loh, ini yang ironis, Ibu. Sebelum kita datang ziarah kemana-mana, orang tua ini ziarahi. Jangan kemudian kita bangga ikut rombongan, tapi makam orang tua nggak pernah diziarahi. Naudzubillah. Jauh, Pak. Jauh. Loh, kalau jauh bagaimana? Apakah kita nggak bisa setiap tahun datang ke sana? Apakah nggak bisa kita kemudian mengunjungi dengan waktu-waktu yang luang? Nah ini, ya itu, tetapi ada banyak cara untuk kita bakti kepada orang tua selain kita mendoakan. Yang kedua yaitu kita menyambung silaturahim dengan teman-teman orang tua. Siapa temannya orang tua kita dulu? Sambung silaturahim. Ya, yang akrab siapa? Sambung silaturahim. Anak sekarang sudah lupa terhadap itu, Ibu. Setelah orang tuanya meninggal dunia, tidak disambung lagi. Siapa teman-teman orang tuanya? Nggak disambung. Ya, saya punya abah dulu berteman dengan salah satu habib. Sampai sekarang anak-anaknya kita sambung. Sampai sekarang. Kemarin kakak saya yang meninggal dunia, perempuan. Hari Kamis kemarin kakak meninggal. Itu dia punya teman. Temannya Syarifah, kayak saudara itu. Ketika datang dia melihat sampai berdoa, nangis. Tangisan itu bukan tangisan nggak ridho, tidak. Ya itu adalah kasih sayang. Makanya perlu kita menyambungkan supaya pengakuan ini teman ibumu ini teman daripada bapakmu. Makanya ibu-ibu kalau cinta kepada Dzurriyyatul Rasul, cinta kepada Habib, saya diajari oleh Habib bahwa kalau cinta kepada Habib meninggal dunia, tolong undang salah satu Habib walau dia masih kecil sebagai saksi bahwa kita adalah termasuk orang cinta kepada Dzurriyyatul Rasul. Ketika meninggal dunia diangkat. Ya, diangkat. Ini makanya ketika kakak meninggal kemarin saya berusaha untuk tidak sedih, untuk tidak menangis. Karena apa? Syarifah datang temannya. Kemudian disolatin dan dikubur di makamin, yang mendoakan adalah yang nyaksiin itu merasa tenang. Karena beliau ini atau rumah ini gak pernah ngeluh. Ya apapun gak pernah ngeluh. Hidupnya menderita gak pernah ngeluh.
ya, dan dia selalu puasa Syawal. Setelah Ramadan, satu hari dia berbuka, besoknya sudah puasa. Pergi kemana aja tetap puasa. Ini yang mudah-mudahan akan diterima Allah. Jadi kalau kita melihat kayak gitu, kita merasa senang, bukan merasa sedih. Sedih ditinggal, itu sudah manusiawi. Tetapi kita merasa senang kalau mengingat daripada amal-amalnya. Ini yang saya. Kembali lagi, hukum berwalidain itu durhaka, na'udzubillah. Ala ingatlah, wasyahadatus zur. Ala wasyahadatus zur. Apa dikatakan oleh Rasulullah SAW, yaitu adalah persaksian palsu. Persaksian palsu. Sekarang ibu ditunjuk oleh orang untuk bersaksi, tapi saksinya dibayar. Ada nggak yang kayak gitu? Bu, hati-hati. Kita menerima apa itu? Kita menerima duit seneng, tapi imbasnya terhadap diri kita dengan Allah. Orang yang kayak demikian akan terlepas tanggungan dari Rasulullah SAW karena dia memberikan persaksian palsu, menjerumuskan saudaranya yang lain. Dan ini biasanya terjadi pada hal-hal yang bersangkut paut dengan jabatan dan juga dengan harta. Ya, jadi saksi palsu, na'udzubillah. Ya, jangan sampai kemudian kita merasa udah senang ketika dikasih duit untuk bersaksi. Ya. Jangan sampai hidup ini hanya kita kotori dengan hal-hal yang tidak dicintai oleh Rasulullah SAW. Baginda Rasulullah SAW orang yang paling menderita hidupnya itu adalah baginda Sayyidina Muhammad SAW. Kadang-kadang kita ini menderita, penderitaan kita sudah termasuk luar biasa katanya. Ini penderitaan yang sangat luar biasa. Tetapi itu belum seberapa kalau dibandingkan dengan penderitaan dari baginda Sayyidina Muhammad SAW. Maka dari itu kita harus belajar untuk apa? Untuk tidak tergoda dengan hal-hal yang bisa merusak daripada amal kita, khususnya cinta terhadap dunia, tapi merusak daripada amal yang lain. Ya, ini kadang-kadang orang itu, masya Allah, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil khilmi wa akrimna bil taqwa wa jamilna bil afiyah. Allahumma inna nas'aluka rahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ja'al jama'na hadha jama'an nafi'an mubarakan wa tafarraqna tafarraqan marhuman wa ma'suman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.